Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kelompok kami akan mempresentasikan yaitu materi pengetahuan tentang korupsi dan dampaknya. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Idorian Widituri. Yang kedua adalah Andi Halim Fatur Rahman. Dan yang ketiga adalah Imam Arifin. Baiklah, kita ke materi yang pertama yaitu pengertian korupsi. Kata korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur penyelewengan atau dishonest, ketidakjujuran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelewengan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disebutkan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana korupsi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Idorian Widituri. Sebelum ke pokok pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andi Halim Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi. Ada 4 hal faktor penyebab korupsi, di antaranya yaitu yang pertama, penegak hukum tidak konsisten atau penegak hukum hanya sebagai make up politis atau politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan. Sekarang sering terjadi ya di pemerintahan tentang penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga atau yang selanjutnya adalah langkanya lingkungan yang anti korup atau yang jujur. Sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. Dan yang terakhir, budaya memberi upeti, imbalan jasa atau hadiah. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Imam Arifin. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Andi Fatur Rahman tentang korupsi. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan nama saya Imam Arifin. Di dalam korupsi, pastinya ada dampak yang diakibatkan. Jadi, di dalam kelompok kami, ini ada 5 dampak, yaitu 1. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa. Yang kedua, adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Yang ketiga, korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Yang keempat, terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Yang kelima, memiliki dampak sosial dengan merosotnya hukum kapital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.